waktu itu saya dapat bantuan bibit ya. Bantuan bibit. Ya, dari Oke. dinas waktu itu. Apaan sih ini mau ditanam di mana? Pada ditendangin. Astagfirullah, gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua para petani baik di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Tani Baik. Bersama petani menjaga bumi. Channel Tani Baik akan berbicara tentang berbagai hal terkait pertanian regeneratif atau pertanian yang baik. Kita akan bertemu, berbicara dan berdiskusi langsung kepada para petani baik yang dimana dia menjaga alamnya sekaligus menciptakan ekonomi dan sosial masyarakat yang baik. Di episode kali ini kita akan bertemu langsung dengan salah satu petani baik yang sudah mempraktekkan pertanian yang baik atau pertanian regeneratif di Jawa Barat. Langsung saja kita temui Mas Jumpono, petani baik dari Jawa Barat. Halo Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana? Kayaknya kok capek banget nih Mas hari ini. Ya memang lagi kemarin banyak di kebun. Banyak di kebun ya. Ada kurang fit juga. Kurang fit. Waduh, kita ganggu nih Mas jadinya. Enggak apa-apa. Apa ya cerita-ceritanya Mas ya. Iya. Oke. Mas Jum, awal-awal nih buat teman-teman semuanya di yang menonton saat ini, perkenalkan dulu Mas Jum. Oh, baik. Mangga. Perkenalkan, nama saya Jumpono, usia saya 40 tahun. Saya tinggal di kampung Cibulau di bawah. Oke. Pekerjaan di sini saya sebagai petani. Petani kopi. apa? Petani kopi. Iya. Luar biasa. Lokasinya yang di belakang ini, Mas. Iya, di lokasi di sini ada 610,64 hektar. Waduh, luar biasa. Jadi kalau teman-teman semua lihat, kita ini duduk di sini, kita bisa melihat hamparan hutan kopi di belakang sana dan juga kampungnya Mas Jumpono. Bener ya, Mas? Betul. Ini ya yang di tengah ini ya. Iya itu. Ini kampung apa namanya Mas? Kampung Cibulau. Kampungnya Cibulau. Iya. Oh, kopinya namanya Cibulau juga. Kopi Cibulau. Luar juga. biasa. Jadi kita benar-benar bisa menunjukkan kalian semua yang ada di rumah site-nya seperti apa. Nanti kita akan ke sana ya Mas ya. Iya, Kita cek langsung ya. Iya. Nah, Mas, yang saya dengar nih Mas Jumpono kan melakukan kegiatan perkebunan kopi. Iya. Tapi di dalam hutan nih Mas. Betul. Betul nggak sih? Iya. Berarti gimana tuh Mas? Maksudnya tuh apa tuh? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu masalah agroforestry, terus apa dan gimana awalnya. Ceritain Mas, please. Jadi kalau selama ini kopi itu identik dengan buka lahan, Oke. terus kita tanam lagi kopi. Nah, kalau di sini yang saya terapkan terbalik. Jadi dengan kami budidaya kopi di sini, itu kita menyelamatkan hutan. Oke. Jadi kopi-kopi yang kami tanam itu di bawah tegakan hutan. Apalagi Cibulau sendiri ini kawasannya di titik 0 Ciliwung. Maksudnya apa tuh Mas? Titik 0 Ciliwung tuh maksudnya gimana? Jadi titik 0 Sungai Kali Ciliwung. Yang selama ini kalau orang tahu tentang Ciliwung paling tahu tentang banjir. Kirimannya. Nah nanti bisa kita ke kebun seperti apa, mata airnya seperti apa. Kami lebih menjaga ke arah pelestarian lingkungan dan konservasi. Apalagi ini sangat menarik ya. Supaya kalau selama ini orang dengar tentang banjir, Ciliwung, nah kita suguhkan sekarang dengan pola budidaya yang baik. Luar biasa, pas banget kawan-kawan kita ada di sini diskusi tentang pertanian yang baik, menjaga alam dengan petani yang baik. Mas, pertanian yang baik, polanya berarti tadi agroforestry merupakan sebuah pertanian atau pola pertanian yang baik, gitu ya Mas? Ya. Nah, awalnya nih Mas, kok bisa kepikiran? Kenapa mau capek-capek gitu? Ya kalau awalnya saya itu lebih dulunya ya sebelum kami nanam kopi. Jadi saya bercerita agak panjang nih. Saya di tahun 2000-an waktu itu saya terbentuk di sini itu kelompok pecinta alam, tapi basicnya anak kampung. Anak kampung pecinta alam. Iya. Oke. Pecinta alamnya ya beda ya dengan pecinta alam anak kota yang selama ini bawa ransel ke gunung, gitu ya? terus sedikit besarnya buang sampah juga sih. Oh ya, meninggalkan Maaf, bekas. Ya. Waduh, itu teman-teman tuh yang kesindir ya. Maaf nih. Kita pencinta alam di sini, kita selalu mengadakan kerja bakti. Baik. Gimana caranya kawasan-kawasan yang udah
menurut kami rusak waktu itu, terus kita tanamin pohon-pohon. Gak ada yang bayar, 0 rupiah waktu itu. Itu keikhlasan hati aja. Baik, baik. Tapi dari situ berjalan sekitar 5 tahun, hampir sudah berjalan itu kita lebih gagal ya. Jadi setiap pohon udah besar, ukuran diameter sebesar gini lah, itu sudah selalu diambil sama masyarakat sini, dikarenakan memang edukasinya tentang lingkungan masyarakat ini kan pakem ya. Kurang. Iya. Baik. Nah dari situ ternyata waktu itu orang tua saya pulang kampung ke Temanggung bawa bibit kopi itu cuma 50 pohon. Dan ditanamlah kopi-kopi tersebut itu di bawah tegakan sama kawasan yang longsor. Ternyata di situ begitu saya perhatikan, orang-orang itu setelah ditanamin kopi, gak ada lagi yang mau merusak, apalagi ngambil kayu-kayu yang ada. Secara tidak langsung jadi menjaga dengan Betul. ditanamnya kopi. Betul. Oh, baik. Oke. Nah, awalnya berarti dari situ tuh. Iya. Kemudian berlanjut terus. Iya. Oh, luar biasa. Jadi sekarang makin banyak teman-teman di kampung ini sadar, semakin banyak kopi yang ditanam. Betul. Akhirnya semakin banyak pohon-pohon yang juga terjaga. Betul. Wah, luar biasa, luar biasa. Sampai sejauh ini nih Mas, berapa hektar udah? Kalau untuk total luas ya, kami di sini dapat SKPS ya, Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial ya. Iya, kita dapat 610,64 hektar. Luar biasa besar cukup ya Mas ya. Ya, ternyata dengan pola agroforestry ini di tahun 2016 kita meraih predikat juara 1 nasional. Kopi robustanya. Jadi kopi robusta yang ditanam secara agroforestry, iya, di sini itu sudah menghasilkan produk yang berkualitas nasional. Betul. Juara satu nasional. Iya. Luar biasa kawan-kawan, kalian harus coba nih. Kopi dari Cibulao, juara 1 nasional beberapa tahun yang lalu. Berarti sebelum Covid tuh Mas ya? Iya. Luar biasa dengan pola agroforestry. Betul. Mas, pertanyaannya, teman-teman nih yang melakukan ini sadar nggak sih kalau sebenarnya mereka itu juga menjaga bumi secara tidak langsung? Tidak apa motivasinya yang cuma berkebun kopi dapat uang dari situ, atau sebenarnya emang dari hatinya tuh ini ada bagian daripada aksi menjaga bumi gitu? Ya, kalau kopi ini kan dulunya masyarakat sini ya, saya cerita lagi di belakang. Ini kenapa kok kopi yang menjadi pilihan kan? Jadi pilihan, betul. Ya, kalau kopi sendiri tadinya itu masyarakat sini itu begitu kurang kurang mengenal, dikarenakan sini basicnya perkebunan teh. Misalnya tani pun lebih ke arah horti, sayur mayur ya. Oh, sayur mayur. Ya, di situ kita perkenalkan kopi. Itu benar-benar sulitnya minta ampun. Dari tahun 2000 hingga tahun 2008 baru terbentuk kelompok tani. Oh, setelah 8 tahun. Iya. Itu benar-benar kerja kayak kalau orang-orang bilang di sini tuh kurang waras gitu. Kenapa tuh maksudnya kurang waras? Ya, kalau di sini kan umumnya tanam horti di pinggiran-pinggiran hutan, ya semak belukar, tanam di cangkul horti. Nah, kita cuma nanamin kopi. Waktu itu mau ditanam siapa yang beli, mau dijual kemana? Oh, bagi baik. orang sini. Benar. Tapi dengan konsep itu kami tidak kalah. Cuma berpikirnya gini, kalau mau ngopi itu nggak harus beli. Nggak harus beli ya? Iya. Tadinya cuma pikir aja satu, kalau pengen ngopi, itu nggak usah beli. Bisa nanam sendiri, tumbuk sendiri, minum sendiri. Cuma sederhana itu konsepnya. Oh, jadi awalnya memang cuma buat memenuhi kebutuhan ngopi hari-hari ya? Dan supaya kawasan yang tadinya sudah longsor, itu jangan sampai longsor. Luar biasa ya, berarti pemahaman itu sebenarnya udah ada. Udah ya. Sesimpel itu. Iya. Tapi kalau misalkan sekarang dengan makin besar lahan yang dijaga, terus efeknya juga udah mungkin lebih luas lagi kali ya Mas ya. Sekarang udah berapa banyak masyarakat yang ikut kegiatan ini Mas? Kalau total masyarakat di 4 kampung ya, Cibulao, Cikoneng, Rawagade, Cisuren, dan Tugu, 5 ya. 5 kampung. Rawa ya. Itu kisaran sekarang di angka 350 kepala keluarga. Dengan konsep yang sama. 350 kepala keluarga sekarang terlibat semua. Terlibat. Dari hanya berapa orang? Tadinya dari 1 keluarga. 1 keluarga ya, keluarga Mas Jum? Iya. Wah, luar biasa. Jadi bahkan dari luar datang ke sini, kemudian mencoba menjaga dengan melihat kenyataan bahwa mungkin hutannya sudah rusak, begitu ya.
untuk memenuhi kebutuhan ngopi sehari-hari, akhirnya malah menyebar ke seluruh warga. Betul. Dan akhirnya sekarang bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, sekarang sangat bisa ya, kalau nanti bisa lihatlah. Seperti Cibulau 2008 dan Cibulau 2024 sekarang ini. Itu udah ada banyak perubahan. Luar biasa. Dari yang tadinya nggak sekolah, banyak anak-anak putus sekolah, sekarang sudah pada menginjak bangku SMA. Ada juga yang ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Itu untuk dampak sosialnya. Ya. Terus banyak dampak-dampak yang lain juga. Alhamdulillah sejak kita terbentuknya, namanya kita KTH, kelompok terbentuk menjadi KTH, kelompok tani hutan. Bahkan untuk di kawasan sini ya, bukan hanya di perhutani yang kita tanamin kopi, tapi di kawasan BKSDA dan sebagainya itu, kerusakan hutan sangat berkurang lebih dari 98%. Aktivitas yang tadinya masyarakat memenuhi kebutuhan ke hutan, nah sekarang itu mereka sudah mulai sadar bahkan. Jadi mereka tidak lagi menebang pohon mungkin di hutan, menjaga dengan sendirinya, karena ada kebun-kebun mereka juga di bawah situ. Mereka punya kebun. Mereka punya kebun ya. Jadi kalau hutan-hutan yang di sini 610 hektar ini, bagi orang sini itu bukan hutan, itu kebun saya. Oh betul. Jadi mindsetnya udah berubah. Udah berubah. Walaupun kenyataannya hutan, tapi bagi mereka itu bukan hutan, itu kebun. Jadi udah nggak ada yang ganggu lagi. Oke, keren tuh berarti ya. Pola pikirnya berubah dengan sendirinya ya Mas ya. Berarti secara ekonomi juga otomatis mereka bisa dapat penghasilan dari situ ya Mas. Betul. Dibanding hanya nebang pohon atau ngambil macam-macam dari situ sebelumnya ya. Sangat jauh. Sangat jauh ya Mas. Sangat jauh di waktu mereka sebelum nanam kopi dan sebelum ikut kelompok tani ya, program kelompok tani, dan sesudah itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah Mas, pertanyaannya juga belajarnya dari mana Mas? Kalau saya lebih ininya otodidak ya. Tadinya otodidak, terus kesininya setelah tahun 2014 saya didampingi juga oleh IPB, P4W IPB, dan kesininya juga saya di 2016 didampingi oleh Pemda, pemerintah ya, dari Kabupaten Bogor. Terus kesininya saya didampingi juga oleh Bank Indonesia. Wah, luar biasa. Berarti dengan apa yang sudah dilakukan bahkan menarik perhatian dari luar ya Mas ya? Untuk mensupport kegiatan di sini. Luar biasa, keren. Mas, kan banyak yang nggak tahu. Dalam artian, kita kan tahunya sekarang udah jadi, udah enak gitu ya. Nah, cerita sedikit Mas tentang tantangan terbesarnya saat itu. Kalau tantangan itu banyak ya. Jadi kita lebih ke merubah mindset. Karena di sini backgroundnya itu pekerja perkebunan, kita menjadi background yang mandiri. Ya, yang mandiri itu artian kata setelah mereka kerja di kebun teh untuk isi waktu lain itu kita ajak ke nabung ya, istilahnya itu nabung tenaga. Kalau dalam satu hari bisa nabung tenaga 2 jam, dalam 1 tahun kan luar biasa. Betul. Untuk kita investasi dari nanam kopi, merawat kopi. Jadi kita di sini bukan hanya kopi yang kita tanam. Hampir semua bibit-bibit kayu keras, rasa mala, terus mangrove, apa saja kita tanam. Oke. Berarti kegiatannya selain konservasi juga restorasi ya Mas ya? Betul. Memperbaiki lahan yang sudah rusak ya? Iya. Oke. Nanti ketika dia sudah mungkin besar, baru ntar kopinya juga bisa ditanam. Ikut juga besar. Luar biasa. Mas, berarti secara global, secara keseluruhan, apa nih manfaat singkatnya itu manfaat yang didapat dari masyarakat yang sudah tergabung di kelompok tani? Manfaatnya satu ke sisi finansial, kedua mereka berpikir itu sudah bukan tentang individu, mereka sudah bisa memikirkan orang lain. Kita di sini titik paling tertinggi, titik paling terjernih airnya. Jadi kita membayangin kalau kita sudah di Ciawi, apalagi ke Bogor, apalagi ke Jakarta ke bawah apalagi sana. ke Jakarta ke bawah, makanya kalau di sini haus langsung mata air bisa minum. Wah, kebayang kalau nanti di sana di Jakarta, apalagi saya sesekali itu melihat hilirnya Sungai Ciliwung sampai seperti itu, saya benar-benar prihatin gitu. Iya. Karena emang tiap hari melihatnya ini aslinya seperti ini. Betul. Oke. Luar biasa Mas. Berarti sebenarnya ada
ada pesan juga ya Mas yang kita sampaikan ke teman-teman di sini bahwa teman-teman dari KTH menjaga nih dari atas, Ya. dijaga jangan sampai di tengah-tengah atau di ujungnya akhirnya malah rusak gitu ya. Ya, itu kembali lagi ke kebijakan, terus meningkatkan sumber daya manusia ini nggak bisa segelintir ya. Kalau Oke. harus hulu sampai dengan hilir ini harus benar-benar sinergi. Oke, Mas, saya teringat ada juga nih Mas kisah dari teman-teman di Kalimantan. Teman-teman Kalimantan ini dia juga melakukan kegiatan agroforestry. Mungkin dia itu kalau nggak salah mereka sawit, tapi juga dia memanfaatkan supaya bisa menanam hal-hal lain lagi di area sawitnya dan memberikan manfaat juga yang lebih ke mereka. Kita lihat nih Mas, ada videonya Mas, kita lihat. Oke. Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan kegiatan kehutanan secara bersama-sama dalam satu area. Secara ekologis, agroforestry mengambil manfaat dari interaksi yang terjadi antara pohon, tanaman, dan hewan yang ada di lahan tersebut. Pohon menyediakan naungan, mengurangi erosi tanah, menyediakan bahan organik melalui daun atau ranting yang jatuh, dan memperbaiki kualitas tanah melalui deposisi nutrisi. Tanaman pertanian juga mendapatkan manfaat dari perlindungan mikroiklim yang diciptakan oleh pohon, sehingga tercipta koridor hijau atau jaringan habitat bagi berbagai spesies tanaman dan hewan yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Agroforestry juga memiliki andil dalam peningkatan ekonomi masyarakat petani dengan mengurangi biaya seperti pupuk dan pestisida, serta memberikan sumber pendapatan tambahan dari produk pohon dan buah. Berikut adalah kegiatan agroforestry yang diterapkan masyarakat di Desa Bahaur, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Abdur Rajak, pemilik lahan agroforestry ini seluas 1 hektar, yang mana di sini kita dapat bantuan dari Gaibu Pakat juga seluas 1 hektar dengan bibit. Kalau di sini kita ada pohon mangga, pohon jambu, sama durian, ada juga pisang, terus sama kelapa. Ya, manfaatnya pertama untuk kita pribadi dan kedua untuk keluarga kita juga, yang mana ini membuka peluang usaha untuk warga. Dan juga harapan saya semoga pemerintah daerah bisa melihat keberhasilan ini supaya ada keberlanjutan untuk keluarga kami. Itu pada intinya. Oke, nah itu tadi cerita tentang teman kita di Kalimantan yang sudah mempraktekkan pertanian regeneratif berupa agroforestry yang kurang lebih mirip seperti apa yang sudah dilakukan Mas Jum di sini. Berarti manfaatnya itu sebenarnya luar biasa gede ya Mas ya. Betul. Baik dari alam maupun masyarakatnya. Iya. Dua-duanya dapat manfaat yang luar biasa. Betul. Mas, selama perjalanan ini ada cerita menarik atau cerita lucu dari pengalaman ini Mas? Ya, kalau menarik itu benar-benar ya, saya tuh menariknya itu dari tadinya nol besar, nggak tahu tentang kopi, nggak tahu tentang ini, mempelajari itu. Jadi benar-benar saya tuh belajar sambil berjalan. Sambil berjalan. Ya, itu menjadi salah satu tantangan terbesar saya ya di waktu itu. Tapi yang dulunya orang gimana nyemooh terus ngetawain, kalau sekarang dulu itu cerita yang lucu menggelitik ada tuh. Apa tuh Mas? Waktu itu saya dapat bantuan bibit ya. Bantuan bibit? Ya, dari dinas waktu itu. Apaan sih ini mau ditanam di mana? Pada ditendangin. Astagfirullah, gitu ya? Iya, begitu sekarang itu kopi yang saya tanam Sudah ada hasil? Udah ada hasil. Sekarang yang paling lucu, sampai ada namanya itu kongkoak, itu tumbuhan kopi ya, kongkoak itu. Apa tuh? Petetan kopi. Apa tuh Pak? Petetan kopi itu kopi jatuh. Oh, tumbuh sendiri. Oh, itu namanya iya. kongkoak. Oh, kongkoak. Sampai dipungutin ditanam sekarang. Nah. Tapi dulu bibit yang kualitas bagus. Ditendang-tendang. Ditendang-tendang. Iya. Luar biasa. Itu karena ketidakpedulian saat ini, belum lihat hasil. Iya. Belum lihat hasil. Oh, jadi sekarang ketika kita nggak ada bibit kopi, apakah itu bisa dipakai sebenarnya, Mas? Sebenarnya sih kurang bagus ya. Kurang bagus. Iya. Oh. Kalau dulu di sini ada bibit itu awet gitu, jarang nyamuk nanam. Tapi sekarang kalau ada bibit, udah banyak yang hilang. Udah banyak yang hilang? Iya, ditanemin masing-masing. Oh. Tanpa disuruh. Nah, itu salah satunya. Begitu ya? Yang buat saya menggelitik. Menggelitik. Iya.
Tapi Dulu alhamdulillah aja dulu dibuang-buang, dibuang-buang. ditendang-tendang ya. Ada bibit nangka, sama apalah Hmm. alpukat. Ngapain ini ditanam, ngapain gitu. Oh. Tapi sekarang coba aja di persamaan itu. Bibit itu udah nggak bisa ini. Gak bisa tahan lama Nggak di bisa situ. tahan lama. Langsung diambilin, Ya, rebutan. alhamdulillah, tapi bagi saya Alhamdulillah. sendiri sangat bersyukur. Ya alhamdulillah. Dari nggak apa-apa, berapa luas awalnya Mas yang ditanam tuh? Yang Awal ditanam itu hanya 8 hektar ya. Yang awal banget Mas bersama keluarga ini. Oh, itu hanya Berapa pohon tadi? 50? 50 pohon, 50 pohon. di 400 meter barangkali. 400 meter. Jadi teman-teman, awalnya mulai dari 50 pohon yang dilakukan oleh keluarga Mas Jum, Bapak ya dulu ya, Iya, Bapak, Ibu almarhum dan Bapak. almarhum Bapak dan Mas Jum dan adik kakak. Sekarang kalau bisa dihitung nih berapa juta pohon kira-kira yang udah ditanam? Kalau kopinya sendiri entah berapa. Sampai Tapi nggak- kalau kita tanam pohon naungannya pohon naungannya nggak punya datanya. Yang penting kerjanya ikhlas sih. jelas ya. Iya, yang penting nanem, ada petetan, apa kita nyelamatin, nanem, bibit, bikin, nanem, hanya seperti itu. Wah, Jadi nggak punya data secara spesifik. saya spesifik untuk tanam pohon ini sekian ribu pohon ini gitu. Nanti disangkanya malah lebih ke riak lagi. Oh, Ya, luar baik juga. biasa. Mas Jum, kalau saya bilang Mas Jum ini sebenarnya udah bisa dikriteriakan sebagai pahlawan bumi, Mas Jum. Amin, amin. Jauh. Jauh ya, masih sangat humble beliau ini. Iya. Jadi memang petani petani itu tidak ada pamrih lah sebenarnya, Mas Jum. Iya. Gitu ya. Apalagi sudah menjaga sekian ratus hektar Iya. dan kalau dikali per hektar itu bisa 1.000-2.000 pohon kopi kali ya. Hampir rata-rata di sini 1.600. 1.600. Iya, terus karena tegakannya sendiri di sini lebih dari 200 ya. Tegakan. 200 pohon. Iya, tegakannya tuh lebih. 200 400 pohon tegakan. 400 pohon tegakan per hektar. Iya. 1.600 pohon kopi per hektar. Iya. Dikali aja 600. Nah, keluarin komputer deh tuh. Ya, sama kalkulator. Gitu luar biasa, Mas Jum. Mas Jum, kita itu mencoba untuk bercerita dan berbagi pengalaman nih, Mas Iya. Jum. Mungkin nanti teman-teman juga ada yang pengen tahu lebih, pengen cerita, pengen nanya juga gitu tentang apa yang sudah Mas Jum lakukan dan mungkin bisa diterapkan di tempat lainnya gitu. Iya. Kira-kira Mas Jum selain di sini ada lagi nggak tempat Mas Jum yang udah coba Mas Jum support gitu? Saya bahkan sekarang merintis di Cianjur, Oh, di Cianjur, tepatnya di kaki Gunung Gede. di kaki Gunung Gede. Iya, itu Oke. di sana kasusnya beda dengan di sini. Oh, Kalau di sini ini lebih ke arah penyelamatan titik nol Ciliwung. oke, Kalau konservasi ya. iya, kalau di sana itu lebih ininya ke arah penyelamatan kota Cianjur. Penyelamatan kota Cianjur. Secara tidak luar biasa. langsung. Anda Superman sekali ya. Luar Itu biasa. secara tidak langsung. Itu kan yang kita kerjakan sekarang ini. Dulunya kan perkebunan, tapi sekarang sudah menjadi kawasan horti. Kalau hujan itu isunya banjir. Banjir, tanah Longsor. ini ya. Kalau longsor enggak. Sekarang kalau kemarin aja waktu kemarin tahun 2023 ini kan kemarau agak lumayan panjang ya. Itu air sudah susah. Jadi untuk kawasan tersebut agak unik dan beda, yaitu tetapi itu punya tantangan tersendiri. Baik. Untuk yang lagi saya kerjakan di kawasan kaki Gunung Gede, tepatnya di Kecamatan Warung Kondang dan Kecamatan Cugenang. Cugenang. Iya. Berapa luas, Mas? Insya Allah kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar hampir lebih dari 1.000 hektar. 1.000 hektar. Iya. Waduh, luar Tapi biasa. kami banyak kendala nih. Pasti, Mas. Kalau kendala pasti. Tapi selama ini kan dengan 20 tahun lebih ini melakukan kegiatan itu dan mudah-mudahan bisa terus juga mempraktekannya di tempat yang lain tuh, saya rasa banyak juga teman-teman yang mau support, Mas gitu. Nah, teman-teman sebenarnya untuk tahu lebih banyak, teman-teman bisa cek di websitenya Tani Baik. Kita juga punya website Tani Baik. Kita juga ada aplikasi Tani Baik, di mana di situ kalian bisa sharing, belajar dari ahlinya. Kalian juga bisa tahu lebih banyak, bahkan prakteknya nanti bisa. Mas Jum boleh nggak? Nanti kalau misalkan kita mau cari informasi, mau belajar dari Mas Jum, biar bisa di-share ke teman-teman, boleh ya Mas ya? Kalau belajar jauh ya, kita adalah saya juga soalnya lagi belajar. Kita kerja bareng deh. Kerja bareng, Iya. sharing. Sharing. Kalau belajar nanti saya jadi guru malahan. Nggak enak. Luar biasa, luar biasa. Mantap. Baik, saya ada pertanyaan lagi sedikit lagi nih Mas Jum. Walaupun tantangannya ini kan
nggak pernah habis walaupun Iya. sekian lama, hampir 20 tahun. Terus sekarang akan ada lagi 1000 hektar lagi, entah berapa tahun lagi itu. Iya. Karena kan kita nggak punya pendanaan yang luar biasa ya Mas untuk Iya. menyelesaikan itu langsung dalam satu kali kerja gitu Iya. kan. Pertanyaannya apakah Mas Jum nggak pernah kepikiran kayak capek gitu Mas? Gimana ya? Kalau masalah capek itu, hidup itu bagi saya udah capek. Tapi lebih capek lagi, saya nggak mau melihat regenerasi ya. Kalau sekarang kita tahun 2024 ini berapa? Kalau kepikirnya itu tahun 2040 itu sudah seperti apa? Populasi ini meningkat, sedangkan bumi kita hanya segitu-gitunya loh Mas. Bumi yang kita pijak dari dulu. Saya tahu lahir kisaran tahun 84. 84 di sini masih banyak. Antara kampung ke kampung itu sangat jauh perasaan saya. Jaraknya. Iya, jaraknya sangat jauh. Sekarang 2024 benar-benar kemana itu udah dekat. Di mana-mana permukiman. Buminya segitu, orangnya nambah. Apa yang harus kita kerjakan? Tuh. Sebagai tanggung jawab kita untuk regenerasinya Yang akan datang. Kalau saya hanya pikiran itu saja, insya Allah. Jadi itu yang membuat Mas Jum terus berjalan, bergerak tanpa harus menargetkan apa-apa begitu ya Mas. Yang penting Betul. jalan terus dan semoga bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Wah, Mas Jum luar biasa banget. Ini waktu kita nih kalau misalkan mau ngopi, apalagi kalau ada kopi nih Mas Jum. Ya. Tapi nanti kita bisa lihat ya kopi. Boleh. Ya. Kita lihat kopinya. Di sini prosesnya sudah sampai Roasting sendiri. berarti sudah jadi packaging dong. Sudah selesai. Sudah. Wah, luar Nanti biasa. di rumah ada. Bisa kita cek ya Mas Jum, Boleh. kita lihat ya. Wah, teman-teman semua. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, bisa jadi semangat juga bahwa semua itu dimulai dengan hal-hal yang kecil, kemudian dengan konsistensi sehingga ini bisa menjadi besar dan memberikan manfaat yang luar biasa, nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan di sini Mas Jumpono bersama teman-teman sudah berjuang untuk pertama meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakatnya, sekaligus sangat luar biasa menjaga ekosistem dan alamnya dengan agroforestry kopi. Kopinya nanti juga bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Boleh. Mas, kalau teman-teman mau ke sini, kira-kira hubungin ke Mas Jum ke nomor berapa Mas? Nomor HP saya 0877 4890 1917. Oke, ingat ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman nanti bisa kontak. Boleh Mas kalau ada teman mau Silahkan, ke sini, silahkan. mau cerita, mau belajar, tadi mau sharing lah, mau sharing. Iya. Ke sini langsung nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Bahkan di sana juga saya ada pondok edukasi ya. Udah ada pondok edukasi? Ada. Luar biasa. Jadi memperkenalkan kalau kita bicara tentang kopi, bukan hanya di gelas. Bukan hanya di tapi gelas. dampak dari gelasnya, dampak dari rasanya itu apa? Kita coba terus membeberkan itu untuk generasi-generasi anak milenial nih, yang sekarang kan menjadi tren gaya hidup ya, kayak ngopi. Tapi mereka itu background kopi nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Dari mana kopi, bentuknya Iya, mungkin awalnya seperti kopi gimana apa, nggak tahu ya. iya. Taunya udah bubuk aja, udah hitam aja. Oh iya juga, keren Mas. Jadi di sini ada edukasi itu? Ada. Ada edukasi itu udah? Sudah. Wah, kita luar jalankan. Biasa. Luar biasa teman. Jadi teman-teman bisa datang ke sini, bisa search juga di Cibulau Coffee ya, Cibulau Coffee ya. Itu desanya, kampungnya di belakang sana, dan hutannya juga ada di sini, kebunnya ada di sini, processingnya sampai ke gelas sampai kita minum juga bisa dilihat di sini. Gak sabar nih kita mau cek semuanya. Mas Jum, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya, inspirasinya luar biasa banget Mas. Oke, sama-sama. Teman-teman semuanya, nanti teman-teman bisa cek lebih banyak informasi di websitenya Tani Baik atau di aplikasi Tani Baik. Ini Mas Jum, sekarang udah tiba-tiba ini berkabut ya? Berkabut, ini hampir tiap hari. Tiap hari kayak gini ya? Alhamdulillah ini. Luar biasa. Ini identiknya Cibulau. Oh, ini seperti ini. Oh, jadi terang, biru, keren, terus berkabut. Terus terang lagi gitu ya. Susah ini di Jakarta, di Bogor nggak dapat. Itu dia makanya. Beruntunglah teman-teman yang bisa ke sini, termasuk kita semua dan tim produksi di sini. Baik, sebelum kita closing, saya punya satu pertanyaan buat teman-teman semua di yang menonton ini atau mungkin nanti yang menonton tayangan ulangnya. Pertanyaannya dari tadi yang kita bicarakan tuh. Satu kata yang apa tadi Mas? Bibit yang tumbuh sendiri. Nah, apa namanya bibit yang tumbuh sendiri yang disebutkan bahasa lokal? Bahasa lokalnya apa?
Nah, kalau kalian memperhatikan, kalau bisa sih jangan di rewind ya ke belakang. Tapi nggak apa-apa, komen di sini. Nanti saya kasih hadiah untuk beberapa penjawab pertama yang betul. Dan kalian saya bisa umumkan di episode selanjutnya siapa aja. Oke, Mas Jum. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita ke kebun ya. Oke. Gitu. Oke, salam buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Salam tadi baik.